tanggal 7 September 2023. Sementara itu bicara nanti akan prosedur. Datang aja lagi, bisa send duluan atau suruh ditutup kali. Hari ini terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas akan menghadapi putusan atau vonis atas kasus dugaan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Sebelumnya, Mario dituntut 12 tahun penjara dan harus membayar restitusi senilai 120 miliar rupiah lantaran terbukti secara sah melakukan penganiayaan berat terhadap David Ozora. Dalam sidang nota pembelaan, Mario meminta pada hakim agar memberi keringanan atas tuntutan hukum yang diberikan. Saya juga ingin menyampaikan rasa kecewa atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut dengan pidana maksimal tanpa sedikit pun mempertimbangkan alasan-alasan yang meringankan. Seumur hidup saya belum pernah sekalipun bermasalah dengan hukum. Dengan usia saya yang masih 19 tahun, saya mengakui bahwa saya kurang bijak dalam mempertimbangkan resiko jangka panjang, di mana seharusnya emosi dan amarah menjadi suatu cobaan dan tantangan untuk dikalahkan. Pada usia muda ini, saya meyakini bahwa saya masih dapat memperbaiki diri menjadi jauh lebih baik dengan meninggalkan cara-cara hidup yang salah dan berubah menjadi pribadi yang baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Tak hanya sampai di situ, Mario pun terus meminta keringanan dalam sidang duplik yang digelar 3 September lalu. Dan oleh karenanya tim penasihat hukum memandang bahwa terdakwa sepatutnya layak mendapatkan alasan-alasan yang meringankan dan juga kaitannya dengan unsur perencanaan. Tim penasihat hukum memiliki pandangan bahwa dengan besarnya pidana penjara yang diancam dalam pasal 355 maupun 353 harus ada ukuran yang jelas terkait dengan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dan kami tetap bahwa berpendapat tidak ada perencanaan dalam perkara ini. Sementara terdakwa Shane Lucas dituntut penjara selama 5 tahun dan membayar restitusi senilai 120 miliar rupiah lebih. Dalam sidang pembelaan sebelumnya, Shane meminta agar hakim memberi keringanan hukuman. Pasalnya, Shane mengaku tidak tahu-menahu bagaimana penganiayaan itu akan terjadi dan menyesali perbuatannya. Kini publik menanti berapakah hukuman yang akan dijatuhi kepada Mario dan Shane yang nyaris menghilangkan nyawa David. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sidang vonis terhadap 2 terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas hari ini akan digelar. Sejumlah pembelaan hingga meminta keringanan hukum sudah dibacakan oleh kedua terdakwa. Lalu apa saja yang sebenarnya meringankan juga memberatkan jelang vonis keduanya? Kita akan membahas dalam Dialog Sapa Indonesia pagi hari ini bersama kuasa hukum terdakwa Shane Lucas, Happy Sihombing, dan juga kuasa hukum David Ozora, Melissa Anggraini. Dan nanti akan juga bergabung pakar hukum pidana Abdul Fikar. Kita akan ke kedua kuasa hukum dulu, Pak Happy dan juga Mbak Melissa. Selamat pagi, Pak Happy, Mbak Melissa. Selamat pagi, Mas Randy. Ya, saya akan ke Pak Happy dulu. Pak Happy, dalam pleidoinya kemarin kan Shane ini mengaku menjadi korban begitu, dan ini juga diharapkan jadi satu hal yang meringankan dari putusan yang akan dihadapi Shane hari ini. Sebenarnya mengapa pernyataan Shane ini menjadi korban? Apa yang dalam konteks apa Shane ini menjadi korban? Ya, terima kasih Mas. Jadi begini Mas. Ya. Jadi seperti fakta sebelum kejadian kan ini kan klien kami, Shane ini kan dikelabui ya, quote and quote kan ini kan dikelabui sama oleh Mario. Oke. Dia itu diajak untuk suatu tempat nongkrong. Oke. Dia sebenarnya diajak untuk nongkrong. Tahu-taunya tak ada sudah punya apa si Mario. Ya kita nggak tahu ya apakah dia sudah ada membuat skenario atau bagaimana, ya kita tidak tahu itu.
dia diajak ke suatu tempat, yaitu yang terjadilah yang di TKP itu. Oke. Jadi bagi kami itu dia adalah korban pengelabuin ya yang dilakukan oleh Mario. Oke. Pak Epi, ya, Ya. sorry, saya potong. Ini ada dua hal yang berbeda antara dikelabui atau dikuasai. Sepertinya Mario dan Shane ini juga kan sudah mengenal cukup lama. Tapi kalau publik melihatnya, termasuk saya juga, sebetulnya Shane ini dikuasai oleh Mario sehingga menuruti apa yang diperintahkan oleh Mario begitu. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Ya, memang ada yang hal juga memang, jadi seperti si Mario ini di mata Shane ini adalah orang yang punya karisma ya. Ya, jadi orang yang punya karisma dia itu, dan si Shane ini penurut aja gitu. Nah, jadi dia juga sudah menjadi, sebelumnya juga dia mendapat tekanan-tekanan juga dari Mario, karena itu juga karena masalah motor yang dipinjam oleh si Shane dulu waktu beberapa 2 tahun lalu atau setahun yang lalu ya, sebelum kejadian ini itu motornya dirusak dan dia juga dimarah-marahin sama si Mario, dan di situ dia sudah bilang udah meminta maaf tapi tidak secara legowo dimaafkan oleh si Mario. Oke, berarti anggapan dikuasai itu betul. Tapi pertanyaan saya begini, kenapa masih berteman dengan Mario dan apa tidak ada upaya untuk melihat penganiayaan itu yang cukup sadis dilakukan oleh Mario? Apakah tidak ada upaya untuk lari dari dari peristiwa itu dan melaporkannya ke pihak berwajib, malah alih-alih Shane ini malah diam di tempat dan menyaksikan penganiayaan yang begitu sadis begitu. Pembelaan Anda sebagai kuasa hukum soal ini bagaimana? Ya, ini hal yang menarik, Mas. Jadi sebenarnya ini setelah dari fakta di persidangan, itu kejadian itu adalah hanya 16 detik. Hanya 16 detik. Jadi itu terbukti dalam persidangan, yang itu yang selama ini kan kita tidak mengetahui. Memang kalau kita lihat di video itu, saya juga mengatakan ya perbuatan si M ini memang ya kita lihat bersama lah, menilai masing-masing. Tapi itu adalah 16 detik. Dan si Shane klien kami ini, dia pada mulanya itu tadi, Mas, dia tidak menyangka dibawa ke TKP, dan juga dalam percakapan juga mereka di mobil itu adalah untuk klarifikasi. Untuk klarifikasi kepada David. Jadi dia tidak nyangka akan terjadi seperti itu, tapi kalau setelah dia sadar, maka dia menghalau lah di detik yang ke-17 itu dia halau, maka tidak terjadi. Kami sampaikan juga dalam pledoi kami itu ya faktanya juga, seyogianya juga diapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh Shane. Kalau Shane membiarkan, bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang lebih buruk terjadi kepada anak David. Dan itu tidak terjadi. Ya? Dan kita syukurin itu, dan itu tidak terjadi, dan juga David sekarang sudah kita lihat keadaannya bagaimana sekarang ini dalam perkembangan yang terkini. Begitu. Baik. Mas, yang dalam tanggapan kami, Mas. Baik. Saya ke Mbak Melisa. Mbak Melisa, saya tidak bicara soal Mario Dandi dulu karena di sini tidak ada yang mewakili Mario Dandi, tapi khusus untuk saya minta tanggapan soal Shane Lucas karena ada kuasa hukumnya yang bergabung bersama kita hari ini. Mbak Melisa melihat tuntutan jaksa 5 tahun dengan membayar restitusi 120 miliar. Apakah itu sudah cukup untuk menanggung konsekuensi yang sudah diderita oleh David? Iya, kalau kita lihat persidangan secara utuh terkait dengan bukti, saksi, ahli, saya rasa apa yang disampaikan oleh Bang Happy tadi sudah terjawab seluruhnya di dalam persidangan. Yang pertama, tidak ada ajakan nongkrong-nongkrong. Dari awal Mario nelpon itu sudah untuk memukuli David. Bahkan sudah terbukti juga di dalam persidangan ada chat dari Shane terhadap teman-temannya, terhadap pacarnya, akan apa yang ingin dia lakukan bersama dengan Mario. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa dalam proses di perjalanan pun sudah ada bahasa-bahasa terkait dengan niat jahat yang akan dilakukan oleh Mario Dandi. Saya pikir ahli juga sudah menyampaikan ya, bahwa tidak ada yang membuat
ancaman atau membuat Shane ini merasa terancam jiwa dan raganya sehingga dia tidak melerai dari awal. Oke, Saya pikir itu yang hal saya yang maksud tadi. tidak, Ya. iya, hal yang buruk itu sudah terjadi, Pak Happy. Kalaupun Shane melerai di akhir itu kondisi David sudah tidak berdaya sama sekali. Bahkan kalau kita ingat lagi di awal kejadian ini ada tindakan persekusi terhadap David Ozora dari diminta push up, posisi tobat itu saja sudah tidak manusiawi. Dan kalau kita cermati lagi dalam persidangan Tempo pada saat diputarkan video itu, kita lihat bagaimana tidak ada reaksi apapun terhadap leraian dari Shane Lucas. Yang membuat mereka semua terhenti ini adalah teriakan dari saksi kunci yang ada di lokasi. Sehingga saya pikir tuntutan dari jaksa penuntut umum atas ancaman pidana yang diberikan kepada Shane 5 tahun itu cukup rendah menurut kami. Kalau dilihat dari hitungan yang pelaku anak, di mana 3,5 tahun, artinya kalau dewasa 7 tahun, kami pikir dianggap peran dari Shane ini lebih kecil. Sementara dia memiliki kemungkinan yang bisa melakukan hal apa saja untuk melerai ini dari awal. Jadi kami berharap dalam putusan nanti Shane diberikan hukum yang setimpal dengan apa yang dia lakukan. Karena kami melihat peranannya juga tidak kecil. Seperti itu, Oke. Pak Randy. Artinya Mbak Melisa menganggap Shane ini bagian dari seorang perencana, di mana seorang perencana penganiayaan ini juga ada dialamatkan kepada Mario Dandi. Artinya masih jadi bagian, jadi perencana penganiayaan begitu ya Shane ini? Iya tentu, dilihat dari unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Shane Lucas, penganiayaan berat ini sudah terjadi. Perencanaannya juga sudah terbuka di dalam persidangan. Bahkan hakim pun juga menyampaikan bahwa Shane jangan merasa seolah-olah dia adalah pahlawan di situ karena dia melerai. Sementara kondisi David pada saat dia melerai sudah tidak berdaya. Jadi kondisi sudah tidak baik-baik saja, seperti itu. Ya. Respons Anda Pak Kami Happy, bagian dari perencana Shane ini, masuk dari bagian perencana karena sudah ada koordinasi lah boleh dikatakan antara Mario Dandi dan Shane untuk mendatangi David Ozora untuk, ya kasarnya kita melihat itu awalnya bulian begitu, membuli David Ozora dan akhirnya menganiaya. Bagaimana respons Anda soal ini Pak Happy? Itu nggak benar. Kami fakta persidangan juga yang jadi sebelum kejadian itu tidak ada sama sekali, ya hanya hari itu aja. Pada hari itu aja Shane itu ketemu dengan Mario. Itu juga suatu dia dijemput dan juga setelah dia dipaksa, dia sebenarnya sudah menolak. Tidak ada perencanaan. Jadi kita kan kalau melihat tindak pidana ini kan harus melihat dulu pra kejadian dan setelah kejadian. Jadi pra kejadiannya tidak ada perencanaan sama sekali. Yang dikatakan, yang dirancang, yang dibicarakan oleh si Mario maupun si Shane, dan si Shane juga mengatakan apa juga yang akan dilakukan oleh dia, mereka tidak ada pembicaraan orang itu. Jadi sehingga tidak ada perencanaan, si Shane tidak ada ikut merencanakan, tidak ada punya minat, niat, dan juga tidak ada konspirasi dalam hal ini. Dan kemudian bahwa si Shane ini, kalau kami juga mengatakan, ya dia hanya sebatas merekam. Oleh karena itu kami juga nanti minta kepada, kami juga berharap, harapan kami dan juga harapan si Shane, maka itu kami dalam pembelaan kami mengatakan, kami secara sesuai dengan hukum, fakta-fakta di persidangan, kami minta bebas. Semua pasal berlapis yang 5 tingkatan itu, yang 355, jadi kan pasal kombinasi berlapis ini, pasalnya ini, kami minta bebas, tapi kalaupun berbeda pendapat kami dengan hakim, kami minta hukuman yang seringan-ringannya. Karena alasannya adalah bahwa perannya dari si Shane ini adalah sebatas merekam, dan juga bukan dia yang memviralkan itu, dia hanya sebatas merekam dan juga dengan ketidakberdayaan dia yang dilakukan oleh si Mario, dan sudah ada apa yang dibuat oleh si Shane ini menurut kami juga perlu dilihat oleh majelis hakim. Dan juga kalau memang pledoi kami ya itu menurut hakim tidak diterima, kami juga minta sesuai dengan keadilan, sesuai dengan peran. Jadi keadilan vindikatif. Jadi keadilan vindikatif itu begini Mas. Ya. Jadi apa peran dari orang terhadap objek yang dilakukan itu,
itulah haruslah nanti hakim melihat keadilan itu. Jadi keadilan vindikatif, dan juga saya lihat kami apresiasi kepada hakimnya. Karena selama sidang kami melihat tidak ada a priori. Tidak ada a priori kepada kami, tidak ada juga a priori kepada korban. Jadi dia memberikan kesempatan seluas-luasnya, walaupun memang kita banyak kuasa hukum yang diberikan untuk menanya itu hanya 3 orang. Tapi bagi kami hakim adalah cukup bijaksana. Oleh karena itu, berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar, supaya hakim juga mandiri, dia bebas. Tidak ada karena ini sudah kasus viral, jadi jangan karena ini kasus viral itu hakim tidak memutus sesuai dengan keadilan yang sebenarnya sesuai dengan ira-ira itu, Mas. Putusan hakim adalah berdasarkan keadilan, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kami juga minta keadilan, Pak Melisa minta keadilan, kami juga minta keadilan sesuai dengan peran. Menurut kami perannya tidak punya niat, tidak ada rencana, sebatas merekam. Dan dia juga sudah melakukan penghalauan. Kalau itu tidak dilakukan, itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang lebih buruk lagi, Mas. Ya, minta dibebaskan begitu dari segala tuntutan, tapi publik juga masih bertanya-tanya hingga saat ini, Pak Happy. Kenapa pada saat itu Shane tidak? Itulah, itu makanya itu, Mas. Begitu. Kalau publik, maka itu saya bilang, kalau publik maka itu hakim harus mandiri berdasarkan pasal 24 Undang-Undang Dasar itu, dan juga pasalkan Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Majelis harus mandiri, dia tanpa intervensi. Dalam hal ini adalah intervensi publik. Ya, walaupun memang ini sudah viral, jadi jangan terintervensi, tapi sesuai dengan fakta persidangan. Dan satu lagi ya, kami mengatakan, Shane juga mengatakan itu. Dia sudah bersyukur, selalu berdoa bagaimana kondisi David ini sudah keadaannya supaya lebih pulih dari awal, dan sekarang menurut kita, saya tidak perlu akan menyampaikan lagi bagaimana keadaan dari si David yang sekarang itu adalah sudah semakin membaik dan semakin pulih. Dalam konteks sama-sama hakim dalam memutuskannya. Ya, baik. Dalam konteks sama-sama meminta keadilan. Tadi Pak Happy melalui kliennya juga meminta keadilan di persidangan. Tapi di sisi lain juga Mbak Melisa sebagai kuasa hukum David juga meminta keadilan. Respons Anda, Mbak Melisa, soal pernyataan Pak Happy yang sama-sama minta keadilan ini. Jadi di mana keadilan sebenarnya menurut Mbak Melisa? Saya pikir dalam hakim memutuskan sebuah sebuah perkara, harus melihat dari bukti-bukti material yang disampaikan oleh Pak Happy terkait dengan keterlibatan Shane yang hanya merekam tadi. Yang pertama, tugas merekam ini sudah disampaikan sebelum sampai di TKP. Kemudian kalau dia ingin menghalau, kalau ia ingin menghentikan perbuatan Mario, hal pertama yang dia harus hentikan itu adalah rekamannya. Tetapi yang kita lihat, rekamannya terus berlanjut sampai adanya teriakan dari Ibu N. Ya, seperti itu. Nah, kami melihat dalam proses persidangan ini sudah utuh. Tidak saja hanya karena adanya dorongan publik, tetapi karena proses penganiayaan, perbuatan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ini dampaknya luar biasa. Pak Happy selalu sampaikan di dalam persidangan, dalam pledoinya, di dalam dupliknya, bahwa kondisi David sudah baik-baik saja dan berharap keadilan seperti yang diharapkan oleh keluarga korban. Kami sampaikan, Mas, di sini. 2 hari yang lalu kita juga sudah serahkan dari PPA kepada jaksa penuntut umum, lalu jaksa sudah serahkan juga ke majelis hakim terkait dengan kondisi psikis David terkini. Mereka hanya melihat kondisi fisik David dan lupa bahwa yang dihajar terhadap anak korban ini adalah di bagian kepala. Itu merusak otak, merusak kognitif, dan merusak emosi. Bayangkan anak seusia 17 tahun, tetapi isi kepalanya anak 5 tahun. Bagaimana emosinya dia yang tidak bisa stabil, tidak bisa dilepas, harus di dalam proses pendampingan. Saya rasa ini sudah dijelaskan secara utuh oleh Dr. Tatang. Dampak inilah yang harus diperhatikan oleh majelis hakim dalam memutuskan. Bukan hanya dorongan publik, tetapi dampak yang dilakukan oleh Mario Dendi. Even mereka dihukum 12 tahun, David akan membawa dampak dari yang mereka lakukan ini bisa seumur hidupnya. Seperti itu. Baik, ini sama-sama meminta keadilan, pembelaan dari, ya meskipun tidak ada di sidang, tapi Mbak Melisa melihat bahwa dampak yang sudah diderita oleh David sejauh ini sebegitu besar begitu ya dari penganiayaan yang dilakukan Mario dan tapi saya perlu tahan dulu Pak Happy, nanti setelah jeda kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita.
Dan juga sekalian saya akan menanyakan juga soal restitusi nanti kepada Anda berdua, Mbak Melisa dan Pak Happy. Sekaligus juga nanti ada pakar hukum pidana Abdul Fikar yang akan menjelaskan apa sebenarnya makna restitusi itu. Saat lagi di Sapa Indonesia Pagi. Ya, sebelum jeda tadi kuasa hukum dari Shane Lucas, Happy Syahumbing, sepertinya akan menanggapi pernyataan yang sebelumnya dinyatakan oleh Mbak Melisa Anggraini sebagai kuasa hukum dari David Ozora. Perkara tadi Mbak Melisa mengatakan bahwa sebenarnya David ini punya dampak yang luar biasa merugikan bagi dirinya dan harus dilihat kesehariannya. Nah, bagaimana seorang Shane Lucas melalui kuasa hukumnya Happy Syahumbing menanggapi hal ini dan bagaimana yang juga mencoba berempati kepada kondisi David Ozora. Silakan Pak Happy. Ya, satu saya akan menanggapi apa yang dikatakan oleh Mbak Melisa waktu soal fakta persidangan. Ya, kembali juga ini kan kebenaran material fakta persidangan bahwa menghalau itu ya tentang kejadian yang menghalau itu adalah bukan karena ada teriakan dari ibu saksi dari ibu apa itu lupa saya namanya. Tapi kita juga lihat jadi dalam waktu persidangan di ahli digital forensik itu Shane dulu setelah menghalau itu baru ada teriakan woi ke belakang. Jadi itu fakta itu yang tidak bisa terbantahkan, yaitu yang waktu kita dilihat di kalian dari digital forensik yang diputar. Jadi di situ itu pertama soal itu. Yang kedua adalah soal kembali lagi keadaan dari apa itu tadi, kembali lagi majelis hakim ini harus memutuskan bagaimana bukti-bukti keadaan terkini itu yang kami selalu ungkapkan dalam persidangan. Keadaan terkini kondisinya si David itu tidak dibuktikan, tidak dijadikan sebagai bukti oleh jaksa penuntut umum. Jadi yang keadaan itu yang diberikan di luar persidangan adalah bukan sebagai alat bukti, sebagaimana yang dikatakan ditegaskan oleh pasal 185 KUHP. Jadi itu jadi keadaan yang kondisi sekarang itu yang kami minta sebenarnya, supaya publik, kami korban dan juga kami yang Shane Lucas ini yang diperhadapkan sebagai terdakwa itu juga melihat bagaimana keadaan yang sebenarnya yang Nah, mungkin itu saya perlu tanggapi ya. Ya, silakan Mbak Melisa. Iya, terkait dengan kondisi terkini yang diminta oleh kuasa hukum dari Shane Lucas, bahwa dalam pasal 355 ya KUHP terkait dengan penganiayaan berat berencana, yang dilihat itu adalah peristiwa ketika penganiayaan itu terjadi mengakibatkan dampak seperti apa, sehingga bukti-bukti itulah yang diserahkan oleh jaksa penuntut umum ke majelis hakim, bukan kondisi 6 bulan setelahnya, sehingga kondisi hari itu setelah dirawat tanpa adanya bantuan apapun dari terdakwa, saya rasa tidak ada dampak apapun terhadap hukuman, karena yang dilihat adalah sesaat setelah peristiwa itu mengakibatkan apa gitu. Mungkin nanti ahli yang akan menjelaskan, tapi itu menurut saya tidak ada kewajiban dari jaksa penuntut umum untuk menghadirkan bukti terkini 6 bulan dari kondisi David hari ini. Baik Mbak Melisa, Pak Happy, ini juga sudah bergabung pakar hukum pidana Abdul Fikar di Sapa Indonesia Pagi. Selamat pagi Pak Fikar. Ya, Pak Fikar sepertinya masih di mute Zoom-nya. Selamat pagi Pak Fikar. Baik. Pak Fikar, ini selamat pagi. Kita tadi sedang berbincang dengan Pak Happy, kuasa hukum dari Shane Lucas, Pak Happy Syahumbing, dan juga kuasa hukum dari David Ozora, Mbak Melisa Anggraini. Ini tadi mereka berdebat soal pembuktian-pembuktian di persidangan yang tidak menurut mereka masing-masing tidak sesuai. Nah, ada tuntutan juga dari kuasa hukum Shane Lucas bahwa tuntutan 5 tahun penjara dan membayar restitusi 120 miliar ini terlalu berlebihan dan meminta dibebaskan dari segala tuduhan. Dan Mbak Melisa sebagai kuasa hukum dari David Ozora menilai justru 5 tahun ini terlalu ringan, harusnya maksimal begitu. Apa yang bisa Anda jelaskan dari perdebatan kedua kuasa hukum ini Pak Fikar? Iya, saya kira apa yang dituangkan di dalam tuntutan jaksa penuntut umum itu sudah didasarkan pada fakta-fakta yang terjadi di persidangan gitu. Bahwa ada perbedaan sudut pandang dari masing-masing pihak terhadap fakta persidangan itu pasti.
gitu, karena masing-masing pihak berdiri di atas kepentingan masing-masing. Ya. Umpamanya jaksa penuntut umum itu memang mewakili negara untuk menuntut warga negara yang melakukan pelanggaran atau melakukan kejahatan gitu ya. Tentu saja juga ada pedomannya. Pedomannya adalah kitab undang-undang hukum pidana atau pasal-pasal atau ketentuan-ketentuan yang didakwakan. Dia tidak boleh lebih atau melebihi dari apa yang sudah diatur di dalam undang-undang. Nah, bahwa kemudian jaksa penuntut umum yang mewakili negara ini memilih satu jumlah tertentu dari tuntutannya, gitu ya. Nah, saya kira itu juga sudah melalui satu pertimbangan ketika jaksa melihat fakta persidangan, gitu. Yang penting dia tidak melebihi batas maksimal dari tuntutan yang diperbolehkan oleh undang-undang, gitu. Jadi memang sangat subjektif kalau menurut saya, ya. Karena itu di dalam persidangan itu selalu ada 3 pihak, ada negara yang menuntut seorang yang melanggar hukum, ada pelanggar hukumnya, ada pembela yang melihat dari perspektif keberadaannya, gitu ya, keberadaan terdakwa. Dan nanti hakim akan menilai itu, gitu. Hakim akan menilai itu dan hakim akan memutuskan, begitu. Baik, itu secara umum demikian. Nah, saya juga yakin Pak Fikar sudah mengikuti persidangan kasus ini ya. Dan tadi saya sempat berbincang dengan Pak Happy dan juga Mbak Melisa. Dari Pak Happy tadi mengatakan bahwa kliennya ini justru sebenarnya korban dari David Ozora karena dikelabui dan dikuasai, kalau saya menyebutnya dikuasai begitu ya. Nah, sedangkan Mbak Melisa harus juga dilihat dampak yang dirasakan oleh David Ozora saat ini, betapa besarnya dampak yang terjadi akibat penganiayaan yang dilakukan oleh maksud saya Mario Dandi dan juga kawan-kawannya. Nah, Anda melihat secara spesifik Shane Lucas menjadi korban dan David dampaknya saat ini yang sangat buruk dari penganiayaan dari Mario Dandi. Bagaimana Anda melihat ini, Pak Fikar? Iya, ini kan sebenarnya kejadian-kejadian yang seringkali terjadi pada anak-anak muda, gitu ya, pada relasi-relasi yang dilakukan oleh mereka yang menjelang dewasa, yang anak-anak muda yang masih tanggung gitu, yang ketika melakukan sesuatu itu berpikirnya terlalu pendek gitu. Nah, karena itu mereka berani ya melakukan, bahkan kan itu sebenarnya mendekati kekerasan yang melampaui gitu ya, hampir melakukan, menurut saya sih hampir kriminal gitu ya, hampir melakukan perbuatan yang sangat ekstrim gitu ya, sampai ini bahwa itu terjadi karena apakah itu spontan, apakah itu direncanakan dan sebagainya. Nah, itu yang tugasnya pengadilan sebenarnya yang memeriksa itu gitu ya. Tugasnya jaksa membuktikan bahwa itu dilakukan dengan sengaja dan berencana, bahkan umpamanya seperti itu. Sebaliknya umpamanya penasihat hukum akan menampilkan situasi-situasi di mana terdakwa itu melakukan itu apakah karena terpengaruh ataukah karena niatnya sendiri ataukah karena apa gitu. Nah, ini yang akan nanti dipertimbangkan oleh majelis hakim, apakah perbuatan itu satu kesengajaan ataukah umpamanya hanya spontanitas dan sebagainya. Itu yang akan dilihat oleh majelis hakim seperti itu. Nah. Baik, lagi-lagi soal pembuktian di persidangan begitu ya, kekuatan-kekuatan pembuktian dari jaksa maupun dari kuasa hukum yang bisa menjadikan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan hari ini nanti jam 10 persidangan akan dimulai. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kami juga secara khusus membahas soal restitusi. Saya akan ke Pak Happy dulu sebagai kuasa hukum dari Shane Lucas. Restitusi yang dijatuhkan kepada Shane Lucas atau ganti rugi ya, restitusi atau ganti rugi yang dijatuhkan pada Shane Lucas selain hukuman tuntutan 5 tahun penjara juga berupa uang restitusi 120 miliar, dan dari pihak Shane Lucas sendiri menyatakan sebenarnya tidak akan mampu untuk membayar restitusi ini. Tapi kan akan ada tambahan hukuman tentu saja untuk tidak membayarnya restitusi dari Shane Lucas ini. Bagaimana respons Anda, Pak Happy? Iya, kami juga menolak dikompensasikan
soal restitusi kepada karena kami menganggap itu ya kalau itu memang permintaan kan mulanya kan tentu kan ada perhitung-hitungan dari keluarganya David itu diberikan kepada LPSK. Tapi bagi kami itu juga kami permasalahkan penghitungan dari LPSK itu hingga sebesar itu ya soal besaran juga kami menolak itu ya. Itu pertama ya. Yang kedua soal itu mau dikompensasikan untuk hukuman pada Sen kan itu 6 bulan. Kami juga keberatan karena itu tadi kembali lagi kita kepada awal kami meyakini Sen itu tidak ikut serta untuk melaksanakan karena dia kan didakwakan pasal 55. Jadi tidak ikut serta dia untuk melaksanakan penganiayaan itu. Tidak ikut serta merencanakan, tidak ikut serta juga dia tidak melakukan perbuatan penganiayaan itu. Dan terakhir juga perlu kami sampaikan bahwa peraturan pelaksanaan daripada kompensasi ini juga kan belum ada peraturan yang itu adalah nanti tergantung dari hakim. Tapi yang jelas keluarga Sen atau Sen sendiri itu adalah pengangguran. Dia setelah lepas SMA itu karena tiada biaya kejadian ini dia tidak ada bekerja, apalagi orang tuanya juga tidak bekerja. Jadi ya kami juga mengatakan itu tidak mampu. Bukan tidak mampu kalau itu memang jadi kami juga menolak itu untuk mengompensasikan hukuman kepada Sen. Baik, menolak restitusi dan juga tadi dari dari Anda pihak Anda juga bahkan meminta untuk dibebaskan dari segala tuduhan begitu. Nah, tapi restitusi ini jadi ganti rugi yang sudah diderita oleh David Ozora dari pihak keluarga Mbak Melissa. 120 miliar restitusi yang dibebankan kepada para terdakwa. Apakah ini sudah cukup untuk pihak keluarga? Ya, yang pertama restitusi adalah hak ya. Itu yang harus dipahami dulu. Itu adalah hak bagi korban. Sehingga ketika kami mengajukan permohonan perlindungan terhadap restitusi ini justru berkas kelengkapan dari P19 yang dimintakan oleh jaksa. Artinya memang benar-benar adalah hak. Terkait dengan angkanya berapa itu adalah kewenangan dari LPSK menghitungkan terutama proyeksi ke depan. Karena tidak bisa tertebak bagaimana kondisi David dan apa saja yang dia butuhkan. Tetapi kalau dianggap terlalu besar atau seperti apa, kami rasa hakim akan melihat secara komprehensif terkait hal tersebut. Tetapi kami kritik di sini terkait proses persidangan, bagaimana kuasa hukum dan terdakwa menanggapi terkait restitusi, angka proyeksi yang terlalu besar. Bahkan angka yang sudah keluar, angka yang sudah diderita oleh keluarga korban, sampai detik ini juga tidak ada iktikat baik, tidak ada upaya apapun. Jangankan bicara 120 miliar, 1 rupiah pun saya rasa tidak ada ucapan dari mereka untuk mengupayakan hal tersebut. Jadi kami pikir harus ada konsekuensi terhadap para pelaku ini ketika dibebankan restitusi tetapi tidak mampu memenuhi, sehingga sudah sangat-sangat layak seperti apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, menggali nilai-nilai keadilan. Restitusi itu harus ada beban konsekuensi seperti itu. Ya, terutama untuk pelaku utama dari kasus ini ya, Maria. Tidak ada niat dari awal sama sekali kalau kita lihat untuk ya setidaknya berempatilah kepada David Ozora, apalagi kita berbicara soal ganti rugi begitu, empati saja tidak ada begitu ya menurut keluarga. Apalagi kemarin juga dalam persidangan ayahanda dari David Ozora, Mas Jonathan Latumahina juga sebenarnya berapapun harganya itu sebenarnya tidak sebanding untuk menggantikan kondisi David Ozora saat ini. At least ada ucapan atau empati itu sebenarnya sudah bisa cukup mengobati, tapi sampai detik ini tidak ada. Karena mengingat seperti ini Mas, saya tambahkan sedikit, mengingat selama proses persidangan mereka selalu bilang berempati, mendoakan, termasuk kuasa hukum dari Mario Dendi yang selalu bilang orang tua berkali-kali ingin bertanggung jawab, tetapi ketika diberi ruang oleh proses persidangan oleh majelis hakim, mereka langsung dengan gegap gempita menyampaikan kami tidak mampu, kami tidak mau. Seperti itu. Baik. Pak Fikar, Anda sebagai pakar hukum pidana juga mungkin banyak yang menonton pagi hari ini, pemirsa Sapa Indonesia Pagi, yang belum terlalu paham apa itu restitusi atau ganti rugi. Nah, sifatnya ini apakah sebenarnya wajib di mata hukum? Sebagai pakar hukum pidana bisa menjelaskan soal ini, Pak Fikar? Ya,
Restitusi itu ganti rugi, Ya. ya, ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh korban, gitu. Biasanya pada waktu-waktu yang lalu pembicaraan mengenai restitusi itu pada forum sendiri gitu. Artinya dibuktikan dulu kesalahannya, setelah terbukti baru ada gugatan atau tuntutan restitusi itu atau ganti rugi itu. Tetapi ini perkembangan peradilan pidana kita sangat bagus gitu ya, karena kemudian persidangan bisa juga mempertimbangkan itu gitu. Nah, persoalannya adalah apakah jumlah itu udah dibuktikan di dalam fakta persidangan. Nah, maksud saya ketika jaksa atau jaksa ya sekarang belum ada putusan ya. Jaksa itu mengemukakan angka tertentu, mestinya itu juga menjadi fakta persidangan gitu. Maksud saya jaksa seharusnya juga mengundang rumah sakit atau mengundang pihak-pihak yang tahu persis gitu jumlah itu berapa gitu ya. Jumlah yang akan dituntutkan di dalam restitusi itu berapa. Itu mestinya menjadi fakta persidangan juga gitu. Nah, karena itu kalau menurut saya meskipun ada hitungan-hitungan standar, menurut saya hakim menjadi kesulitan karena itu bukan fakta persidangan gitu ya. Karena itu bukan sesuatu yang diperiksa di persidangan, meskipun itu fakta ya. Fakta sosial iya gitu. Fakta sosial iya di luar persidangan, tetapi dia seharusnya diperiksa juga di persidangan dan menjadi bagian fakta persidangan sehingga hakim bisa mengacu ke sana ketika menentukan harus berapa ganti rugi itu dituntut oleh jaksa atau diputuskan oleh hakim. Begitu, Mas. Harusnya jadi bagian dari fakta persidangan dan hitung-hitungannya jadi jelas begitu ya, restitusi yang akan diberikan kepada para terdakwa. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Fikar. Nah, kita masih nantikan nanti ada sidang vonis terhadap para terdakwa kasus penganiayaan terhadap David Ozora, ada Mario Dandi dan juga Shane Lucas, dan juga ada anak AG nanti yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mulai pukul 10. Kita sama-sama menanti, publik juga menanti vonis yang seadil-adilnya dalam kasus ini yang juga sudah menyita perhatian publik selama ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak dan juga Mbak Melisa sudah bergabung di Sapa Indonesia Pagi. Mbak Melisa, Pak Happy dan juga Pak Fikar. Sehat-sehat selalu Bapak-bapak dan Ibu. Sampai jumpa lagi.